Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menciptakan mereka, lalu menguatkan persendian tubuh mereka. Jadi kalau sampean berdiri itu ya, kalau kita berdiri itu tidak gampang loh ya. Misalnya sekarang gini, kalau kita melihat anatomi tubuh atau struktur tubuh antara manusia dengan kera saja ya, antara manusia dengan kera itu udah beda loh. Kalau kera tidak ada yang tegak lurus gitu. Tapi meskipun sama-sama berdiri di atas dua kaki, tapi mereka berdirinya itu agak membungkuk gitu. Ayam juga berdiri di atas dua kaki, tapi Allah menciptakan keseimbangan itu meskipun tubuhnya itu berbaring begini ya. Kalau demikian pula burung, demikian pula binatang-binatang yang berdiri di atas dua kaki, kayak kanguru segala macam. Tetapi coba lihat model keseimbangannya itu didukung oleh penguatan persendian di bagian-bagian tertentu yang berbeda. Kalau manusia ini penguatan sendinya untuk menopang bisa berdiri itu ya terutama di persendian kaki itu ya. Pertemuan antara tulang betis dengan kaki itu yang sangat sangat penting. Demikian pula dengan pertemuan antara tulang punggung dengan tulang ekor untuk duduk misalnya. Itu desain yang maha canggih ya, yang hanya bisa diciptakan oleh Allah yang maha kuasa. Sampai hari ini manusia mencoba untuk membuat robot-robot humanoid yang semirip dan seluas mungkin dengan manusia. Tetapi toh ya demikian tetap saja kaku ya, karena sampai hari ini manusia ya belum mampu menciptakan kulit, apalagi kulit yang regeneratif atau kulit yang bisa melakukan regenerasi dengan sendirinya. Kulit kita inilah bisa melakukan regenerasi mandiri toh ya. Mampu melakukan regenerasi mandiri. Jadi ketika nanti kulit ini terkelupas gitu, entah karena luka, entah karena apa gitu kan, kulit ari ini terkelupas, lalu nanti muncul kulit baru toh. Nah ini siapa yang bikin? Nah bisa. Kalaupun humanoid, ya kulitnya ya tetap dari entah titanium, entah dari apa, ya Sekian pula nggak ada humanoid atau robot paling canggih sekalipun yang bisa berkembang, loh. Nggak bisa. Nggak bisa generate, jadi dia dibentuk pabrik segitu, ya nggak mungkin dia lalu melar nanti. Kalau sampean dan saya kan sampai entah melar nanti, kemudian ingin diet, apa segala macam ya. Jadi penguatan persendian itu benar-benar ciptaan Allah yang mahakarya istilahnya, ya, mahakarya. Tidak bisa ditiru. Wa idza syi'na baddalna amsalahu. Jika kami ingin mengganti manusia dengan ciptaan yang lain, ya gampang saja buat Allah. Gampang saja ya. Nah, kenapa Allah mengulang-ulang pembicaraan tentang penciptaan manusia? Kenapa diulang-ulang? Kenapa itu dilakukan berkali-kali oleh Allah? Kenapa sih Allah berfirman begitu berkali-kali? Ternyata Allah memang sengaja. Inna hadhihi tadhkiratun. Ternyata diulang-ulangnya peringatan itu adalah untuk peringatan bagi manusia. Bahwa kamu itu siapa? Tahu kamu itu intinya. Tahu itu apa ya? Apa? Ketahuilah, sadarilah dirimu itu siapa. Kok sok-sokan begitu kamu? Dirimu itu siapa? Kok
merasa hebat, merasa sombong. Siapa kamu itu? Nah, siapa kamu itu untuk mengingatkan kita bahwa yang siklus kemarin itu loh, siklus tentang Allah, alam atau harta dan manusia kemarin yang saya tunjukkan itu. Supaya kita paham, ini manusia ini kan merasa dirinya ini menguasai dirinya sendiri. Padahal kamu itu siapa? Kok kemudian diatur Tuhan pakai negosiasi itu. Coba tuh ayat-ayat Allah itu kan. Manusia itu enggak yang ahli agamanya, enggak yang orang awamnya. Itu mencoba menegosiasikan perintah Allah. Kalau yang orang alim, menegosiasikannya dengan cara apa? Dengan cara menafsirkan menurut ilmunya masing-masing. Keahliannya di dalam mengolah kata, huruf, tata bahasa, ya, kemudian rima kata, kalau dalamnya balaghah, batik, mantek, bayan, ma'ani. Lalu disesuaikan dengan kehendak nafsunya atau minimal kehendak jamaahnya supaya puas, supaya senang. Padahal syariat Allah tidak untuk disesuaikan dengan kehendak manusia. Manusialah yang harus menyesuaikan dengan syariat Allah. Jadi syariat Allah itu tidak untuk dinegosiasikan melalui metode apa? Apa saya luaskan ini sampai ke arah situ supaya peringatan yang dimaksudkan dan peringatan ini berupa itu tadi, bahwa penciptaan kamu termasuk penguatan sendi dan tulang itu benar-benar kuasa Allah dan itu diperingatkan untuk sebagai peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Nah, kita ini dulur ya, diberi Allah dua jalan. Kita ini diberi Allah apa? Dua jalan. Kemarin sudah juga saya sampaikan wahadai nahun najdain itu loh. Ya, wahadai nahun najdain masih ingat? Kami berikan kalian dua jalan. Itu loh dalam surat Al-Balad. Ya, dalam surat Al-Balad yang kemarin sudah kita pelajari bareng-bareng. Dalam surat Al-Balad ayat 10 masih ingat? Coba dibuka. Dalam surat Al-Balad sudah kita pelajari kemarin. Wahadainahun najdain, kami berikan kalian dua jalan. Ya. Pertama mulai ayat 8 itu. Jadi jalan antara kebaikan dan keburukan itu. Dan sampai ayat yang selanjutnya juga sudah ketemu, coba dibaca. Wahadainahun najdain. Kami berikan kalian dua jalan, kata Allah. Jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Dan di sana jalan-jalan itu memberi kita pemahaman bahwa kita itu sebenarnya oleh Allah itu diberi kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Memilih. Nah, tetapi kebanyakan manusia tidak memilih itu. Tidak memilih jalan yang baik. Kenapa? Karena jalan yang baik itu mendaki lagi sukar. Kan gitu Allah berikan itu ya toh. Ya toh. Surat Al-Balad surat keberapa ya? 90. Nah, itu jelas. Jadi kalau kita bicara tentang ayat-ayat Allah ini, itu jelas banget memberi kita arahan sebenarnya. Cuma kita ini sekarang tergantung kita ya, mau anda. Nah, nafsu itu kan maunya enggak yang berat-berat. Nafsu itu maunya yang ringan-ringan. Padahal untuk menuju puncak, enggak ada menuju puncak itu dengan cara turun itu enggak ada.
Yang namanya menuju puncak itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Naik. Dan untuk naik itu melawan apa? Gravitasi. Saya ulang. Untuk menuju puncak, yang namanya puncak itu tinggi atau bawah? Tinggi, Gus. Nah, kalau tinggi itu naik atau turun? Naik dong. Kalau naik itu melawan gravitasi atau mengikuti gravitasi? Melawan. Kalau melawan gravitasi itu berat apa ringan? Berat. Saya sudah tahu. Berarti apa? Kalau mau menuju puncak harus siap berat. Itu logika aja, nggak pakai ayat-ayat aja, udah pakai logika itu udah jelas ya. Itu loh. Makanya kita ini kata Allah dalam itu ayat itu disebutkan wahadainahun najdain. Aku beri kamu dua jalan. Aku beri kamu dua jalan yang bisa kamu pilih, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tapi Allah udah tahu, udah kasih tahu gitu. Jalan kebaikan itu mendaki lagi sukar. Mendaki, lalu yang namanya mendaki itu ya kita sadari sejak awal, gitu loh. Mendaki lagi suka itu, jadi jangan salahkan Gege gimana sih, gitu loh. Jadi itu ayatnya coba ayo coba mulai dari ayat 8, 10, 11, 12, 13 sampai 17 itu coba sih. Ayo kita pahami pelan-pelan, jangan marah sama Gege. Iya toh? Ya, coba itu. Jadi mulai ayat 10, 8, 10, 11, 12 itu coba. Ayo sampai ayat 17. Mari kita baca di surat Al-Balad. Satu-satu aja. Satu orang baca satu ayat. Ayo santai-santai sambil minum kopi bagi yang nggak puasa. Yang puasa jangan. Ayo. Enggak, surat Al-Balad tadi surat keberapa? Bagi yang belum menemukan itu? 90. Ayat ke-90. Coba dibaca mulai ayat 8 coba. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Shadaqallahul adzim. Oke, lanjut. Ayat 9. Enggak? Izin ke A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan lidah dan sepasang bibir. Shadaqallahul adzim. Oke, lanjut. Jadi kita diberi bibir, diberi mata, diberi apa? Lanjut. Untuk apa sih ke sana? Lanjut ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Sadaqallahul adzim. Dibaca Buririn dan jelas wa'atainahun najdain. Jadi kami berikan kalian itu dua jalan kebaikan dan keburukan. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Sadaqallahul adzim. Tetapi ya ayat 11 itu falak tahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Padahal itu jalan yang kebajikan itu. Ayat 12 coba. Lanjut Sinta Male 12. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Kamu tahu tak apa yang dimaksud dengan jalan yang mendaki lagi sukar? Ayo lanjut, Sinta Male ayat 13. Izin Gus. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Teman tahu nggak bahwa perbudakan di zaman itu mahal? Artinya apa? Budak itu mahal loh ya. Budak itu kan properti ya, meskipun dulu manusia, tapi properti mahal. Kalau sekarang gitu puluhan sampai ratusan juta loh ya. Dan melepaskan itu berarti menyedekahkan itu untuk kepentingan bangsa, untuk agama. Berat itu, mendaki itu. Mendaki. Kenapa? Karena memberikan kebebasan untuk orang yang terbelenggu. Lanjut, ayat 14.
Enggak. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Shadaqallahul azim. Banyak orang lapar di sekitar kita. Kita kenyang. Maunya nafsu. Itu kan kita kenyang, peduli amat, bodoh amat sama orang yang kelaparan. Penting gue, ini kan manusia kan. Yang penting gue enak, peduli amat dengan orang susah. Nah, kebanyakan orang kan begitu. Nah, ini ndak, yang mendaki itu ndak boleh begitu. Sampean itu ketika makan, inget toh ada saudaramu yang ndak bisa makan. Kan terganggu, ndak enak gitu itu. Karena harus peduli orang lain. Demikian pula kamu sudah, jadi makan di sini nggak hanya sekedar makan ya. Ketika kamu sudah berpakaian, saudaramu juga sudah berpakaian. Ketika kamu bisa tidur nyenyak, dulurmu, tetanggamu juga tidur nyenyak. Jangan-jangan mereka sedang dililit hutang. Jangan-jangan mereka sedang dililit masalah pelik yang sangat rumit. Jangan-jangan itu. Jadi intinya apa? La yahtakiru illa khati'an. Tidak akan mementingkan pribadi kecuali penjahat. Kata Nabi begitu. Atau dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman kecuali orang itu mencintai diri lain seperti halnya dia mencintai untuk dirinya sendiri. Loh, begitu loh. Mendaki itu. Jadi memberi makan juga begitu. Ayat 16. Monggo ayat 16. Hello. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, tahu nggak fakir itu? Fakir itu sampai nggak ada yang bisa dimakan untuk besok hari. Saking nggak punyanya uang, saking miskinnya. Itu fakir. Banyak dulur, yakin banyak. Coba toh cari. Oh, saya sering didatangi orang yang seperti ini kok. Untuk besok makan tuh loh enggak punya. Loh lah, yang Allah tidak terima itu kan gini ya. Allah ngasih kita rizki, lalu kita kenyang. Terus ada bangsa kita, entah tetangga atau apa, yang kelaparan. Itu yang Allah tidak terima. Mau sampean ahli sholat, ahli tafsir, apal Quran, Allah enggak peduli. Kalau sampean membiarkan ada orang kelaparan di sekitar sampean, ya. Makanya ini mendaki. Yang ke-17. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Shadaqallahul adzim. Maunya manusia itu kan pribadi-pribadi. Lu gue, gak usah campur tangan urusan gue gitu kan. Ketika diingatkan kan begitu biasanya. Nggak usah lah mengingatkan, urus saja dirimu sendiri. Biasa nggak dengar suara kayak gitu? Nah, makanya orang yang tidak rugi seperti dalam surat Al-Asr adalah orang yang sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Apa? Saya sering sampaikan apa? Sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Orang mengingatkan itu juga berat loh ya, karena harus sabar. Karena ditolak, karena dicaci, dianggap ikut campur dan lain sebagainya. Maka harus sabar mengingatkan. Tetapi ketika yang mengingatkan tadi diingatkan juga harus sadar. Jangan hanya mau mengingatkan tapi nggak mau diingatkan. Maka orang-orang ini juga mendaki. Jalan mendaki, jalan menjadi para penyeru itu mendaki. Nggak enak, mending diem. Kan gitu. Nah, jalan-jalan mendaki ini dulur, yang tadi saya sebut sebagai itulah falak tahamal aqobah. Allah memberi kita dua jalan tadi. Tapi kalau kita mau mendaki, yang tentu mendaki itu melawan gravitasi, gitu kan? Tadi saya mulai. Untuk menuju puncak, orang pasti harus apa? Mendaki, menuju tempat yang tinggi. Dan menuju tempat tinggi harus mendaki. Dan mendaki itu melawan gravitasi.
Melawan gravitasi itu berat enggak? Ya berat. Kita juga begitu. Puncak surgawi, puncak ridho Allah di atas ya. Di atas bukan hanya di atas dalam arti atas kepala kita, di atas dalam arti derajat. Nah, untuk menuju itu kita harus mendaki. Mana ayatnya? Yaitu tadi ayat 11 tadi. Cuma kebanyakan manusia tidak mau, kata surat Al-Balad ayat 11, tapi falaqtahamal aqabah, tapi kebanyakan manusia tidak menempuh jalan yang mendaki. Tidak mau, maunya ikut arus saja. Lur, ada sungai, Sungai arusnya deras banget. Yang kentir, tahu kentir ya? Apa bahasa kentir itu? Bahasa Indonesianya apa kentir itu? Hanyut. Ya, hanyut. Saya itu malah nggak bisa bahasa Indonesia, malah bisanya bahasa lain. Kayaknya. Jadi hanyut, yang hanyut itu biasanya yang apa? Apa aja yang hanyut di sungai? Yang lemah, Gus, tidak punya kekuatan. Yang mati. Sebutin lah, apa? Yang mati. Sampah, Gus. Apa? Sampah, Gus. Apa lagi? Kotoran, Gus. Oke, bangkai, sampah, benda-benda mati, kotoran, dan sebagainya. Itu yang mengalir mengikuti arus. Kalau ikan dan benda-benda hidup, makhluk hidup biasanya apa? Melawan arus atau kita arus? Melawan arus, Gus. Harus karena hidup. Nah, sampean ini kalau mau menuju puncak itu enggak mengikuti arus. Karena sampean adalah orang yang berpikiran hidup, orang yang mau nyaman, aman, zona nyaman, comfort zone, itu ya yang mengikuti arus, enggak berani. Kenapa? Ya itu tadi, karena enggak hidup. Jadi sampean mau jadi apa? Mau jadi sampah dan seterusnya itu, atau jadi makhluk hidup. Kalau mau jadi makhluk hidup, terima tawaran Allah dalam surat Al-Balad tadi, falaqtahamal aqabah, kamu memilih jalan yang mendaki lagi sukar. Kembali ke surat Al-Insan tadi, ya, di ayat yang ke itu. Kenapa? Sebentar, ayat 18 tadi, bentar, masih di surat Al-Balad, maka kemudian kalau mau mendaki lagi sukar tadi, Allah kasih itu hadiah di ayat yang 18. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan. Siapa golongan kanan? Lihat di surat Al-Waqi'ah. Golongan kanan itu adalah ashabul maimanah, ashabul maimanah, itu yang orang yang ada di dalam golongan kanan itu adalah orang-orang di ahli surga. Kembali ke surat Al-Insan, kata Allah, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Barang siapa yang menghendaki kebaikan, pasti akan memilih jalan menuju Tuhannya. Nah, jalan menuju Tuhan, ya, ayat yang ke-29 surat Al-Insan, kita kembali ke yang kita kaji. "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Barang siapa yang menghendaki kebaikan, barang siapa yang menghendaki keselamatan di sisi Allah untuk dirinya, dia pasti akan mengambil jalan menuju Tuhannya. Sementara siratal mustaqim, jalan lurus menuju Tuhan, itu adalah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Siapa mereka? Khulafaur rasyidin. Oke, coba kita buka lembaran-lembarannya. Sirah Nabawiyah, kita buka sejarah Nabi. Nabi Muhammad gimana kehidupannya? Bermewah-mewah, berfoya-foya, hidup nyaman, enak, tentram bersama suami, anak, istri, ataukah penuh perjuangan sepanjang hidup, ratusan pertempuran selama 22 tahun berdakwah, hidup dalam rumah yang cuma 4x3, hidup tanpa apa-apa kecuali unta satu, meninggal tanpa meninggalkan sebiji gandum pun. Itu Rasulullah. Lalu Khulafaur Rasyidin juga demikian.
hidup dalam pertempuran demi pertempuran. Bahkan Khalifah Umar Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang tidak mengenalinya. Karena tidak punya kereta kencana, tidak punya istana, tidak punya baju sorban, baju mahkota, tidak ada. Padahal zaman pikir Umar bin Khattab tidak punya pemikiran kayak orang sekarang. Islam itu harus kelihatan hebat, megah, kita harus bikin istana. Apa zaman pikir Umar nggak punya pikiran begitu? Punya. Apa tidak mampu? Mampu. Waktu itu Mesir sudah ditaklukkan kok. Mesir itu penuh dengan istana-istana megah. Kalau mau Umar juga bisa tinggal di sana. Jadi jangan pikir kalau Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu tidak tahu kemajuan, tidak tahu kemewahan. Tahu, faham juga. Tetapi itulah Khulafaur Rasyidin, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita minta jalannya kita ikuti. Ya, innallaha kana wa ma tasyauna illa yasha Allah, dan tidak bisa mengikuti jalan itu kecuali Allah yang memberikan kemampuan. Karena innallaha kana aliman hakima, Allah Maha mengetahui dalam hikmah bijaksana, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, Allah lah yang menghendaki siapa yang dimasukkan ke dalam rahmatnya. Makanya kita setiap kali ngaji, akhir dari kajian kita doanya kita. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya. Jadi Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadi kita minta dirahmati Allah. Jadi ayat di sini yang yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, Allah memberikan rahmat kepada yang dikehendaki. Kita song-song dengan apa? Dengan doa tadi. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran, ya Allah. Masukkanlah kami kepada rahmat-Mu, ya Allah. Karena apa? Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Karena orang zalim disediakan azab yang pedih, dan kami tidak mau, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain jalan orang-orang yang kau murkai dan kau sesatkan. Jangan, saya tidak mau itu, ya Allah. Kami mau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi minta diberi jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah SWT. Meskipun jalan itu mendaki. Bagi orang yang tidak dirahmati Allah, mendaki itu ka'annama yas'adu fis sama', seperti mendaki ke langit. Kalau berat, tapi kalau sudah dirahmati Allah, insya Allah dimudahkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan minta ringan. Ketika diberi berat, jangan minta ringan, tapi mintalah kuat. Mintalah kuat. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Saya posisi sedang di SPMA Lumajang. Oh, silakan. Saya mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan pikir, hati, dan tindakan. Sehat harus selalu itu. Pikiran, hati. Nah, nanti insya Allah badan juga sehat. Nah, kalau pikirannya aneh-aneh, banyak yang dipikir, waduh, gampang pilek nanti. Ini banyak yang kena pilek kayaknya, ya. Iya guys, baru nggak enak badan. Nah, ini sudah mulai nggak enak badan kok masih kerasan ini. Iya, dunia ini penuh dengan encok, pilek, rematik, apalagi biasanya. Penyakit-penyakitnya orang tua-tua ini lah, kayak sampean dan saya ini lah. Apa aja. Nah, gini kok minta panjang umur toh ya. Ya kita ini dikasih Allah umur panjang ya alhamdulillah, mudah-mudahan menambah kebaikan. Kalaupun dikasih umur Allah segera ya minta husnul khatimah, itu aja. Kasih Allah umur panjang ya monggo kita syukuri dengan banyak beraktivitas yang produktif, yang positif.
Itu jangan sampai merepotkan orang lain apalagi menambah dosa. Kalaupun dipanggil Allah ya la haula wala quwata illa billahil azim, kita minta wafat husnul khatimah. Makanya hidup ini ya dipakai untuk persiapan ke arah dua itu aja. Kalau dikasih tambahan umur sama Allah, ya la haula wala quwata illa billahil azim, minta diberi kekuatan untuk menjalani kebenaran. Kalaupun kemudian dipanggil Allah, ya kita minta watawaffana muslimin, minta diwafatkan dalam keadaan Islam, watawaffana husnul khatimah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma qina mu'minina wa Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anal bala wal waba wa qad hasdina lil jinni wa syaitan jam kufar. Rabbana najina wa lina waskabina min qawmi dhalimin rabbana la taj'alna fi amin. Qawmi dhalimin. Allahumma irfa' darajatana fid dunya wa tubna masyayikhina banallah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Besok libur ya, besok libur pada subuh pakai membaca surat Al-Kahfi hari Jumat itu memang bermanfaat dan berfaedah. Lalu insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu pada subuh. Oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an